semua, selamat hari Minggu, selamat hari Minggu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan mata kuliah kecerdasan buatan dengan dosen pembimbing Pak Rimbun Seringorengo SPD MKOM, dan dengan nama saya sendiri Joseph Pasea Masyur Siregar dengan NPM 2215300006. Saya yang berkuliah di Universitas Metodis Indonesia, Fakultas Ilmu Komputer dengan prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Nah, di sini kami diberi tugas membuat PPT dengan kecerdasan buatan, bagaimana itu kecerdasan buatan, contohnya dan penjelasannya. Baik, kita masuk ke contohnya dan penjelasannya. Yang pertama itu adalah pengolahan bahasa alami. Jadi pengolahan bahasa alami ini adalah cabang ilmu komputer, linguistik dan kecerdasan buatan yang mengkaji interaksi antara komputer dan bahasa alami manusia. Khususnya cara memprogram komputer untuk mengelola data bahasa alami dalam jumlah besar. Hasilnya adalah komputer mampu memahami isi dokumen termasuk nuansa bahasa di dalamnya. Nah, dari sejarah dari pengolahan bahasa alami ini adalah berawal pada tahun 1950-an. Nah, pada tahun 1950-an, Alan Turing mempublikasikan artikel yang berjudul Computing Machinery and Intelligence yang mengusulkan ujian yang sekarang dikenal sebagai ujian Turing menjadi salah satu syarat kecerdasan. Jadi metode bahasa alami ini berkembang banyak sistem mengolah bahasa didesain dengan metode simbolik, yaitu penyusunan aturan secara manual dengan kamus. Misal tata bahasa atau aturan untuk memotong kata. Dan inilah dia contoh gambar dari yang sebelumnya. Ini adalah user, ada natural language processing, ini natural, ini adalah bahasa alaminya, dan learning atau legacy. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu adalah knowledge representation. Knowledge representation ini adalah presentasi pengetahuan. Nah, jadi presentasi pengetahuan ini adalah suatu teknik untuk mempresentasikan basis pengetahuan yang diperoleh dalam suatu skema atau diagram tertentu sehingga dapat diketahui relasi atau terhubungan antara suatu data dengan data yang lain. Anda kita bisa tengok ini ada gambar segitiga, gambar skema, diagram. Di sini ada HTML, Amazon, HTML, accounting, literatur dan lain-lain. Dan di dalamnya adalah Google, PDF, UMLS. Jadi inilah contoh diagram dari knowledge representation-nya. Lanjut yang kedua. Yang ketiga itu automated reasoning. Jadi automated reasoning ini adalah seni dan ilmu yang menjadikan komputer untuk menerapkan penalaran logis dalam memecahkan masalah. Misalnya untuk membuktikan teorema, memecahkan teka-teki sirkuit, desain verifikasi atau mensintesis program komputer. Nah, kita bisa lihat gambarnya di sini ada admin, quizzes, behavior, role based engine dan profesor. Nah, jadi profesor ini adalah yang memecahkan teka-teki dari sebelumnya, dan di sini ada quiz dan ada student, yaitu sekolah atau kita mahasiswanya di sini ya teman-teman. Ada controller, view dan view. Oke, kita lanjut selanjutnya di bagian D. Itu adalah machine learning. Jadi di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau IA saat ini, belum banyak orang yang mengetahui bahwa kecerdasan buatan itu terdiri dari beberapa cabang. Salah satunya adalah machine learning atau pembelajaran mesin. Teknologi machine learning atau ML ini merupakan salah satu cabang dari AI yang sangat menarik perhatian karena machine learning ini adalah mesin yang bisa belajar dari manusia. Kita lihat dari gambarnya ada machine learning, natural language processing, NLP, vision, speech, group planning, robotik. Dan cabangnya adalah artificial intelligence atau AI. Ini cabangnya semuanya. Lanjut di gambar yang ketiga, ke E, computer vision. Ya, jadi computer vision ini merupakan pembelajaran mendalam untuk membentuk jaringan neural yang membantu sistem dalam pemrosesan dan analisis.
Jadi teknik jaringan saraf convolutional ini atau CNN ini seperti yang disertakan dengan Toolkit Intel Distribution of Open Final. Kemungkinan intervensi depth learning untuk mengklasifikasi gambar dan deteksi objek. Model pembelajaran visionnya ini sepenuhnya terlatih dapat deteksi dan menggunakan bahkan melacak pergerakan manusia. Jadi ini digunakan untuk sudah banyak kita gunakan bahkan manusia, atau ini kegunaannya adalah ketika HP kita hilang, ini bisa diacak lewat ini computer vision ini. Jadi semakin canggih ada zaman-zaman sekarang ini teman-teman ya. Semakin canggih, hilang pun kita pun bisa hilang, itu bisa dilacak dengan apa? Dengan jika kita menggunakan HP, bisa kita lacak dengan HP dengan computer vision ini ya teman-teman ya. Selanjutnya ada robotika. Nah, robotika ini adalah yang kita tahu banyak yang robot, ada yang kita tahu juga banyak ada robot untuk membantu manusia dalam pekerjaannya, dalam perusahaan juga banyak ini sudah diterapkan, sudah banyak juga ini dibuat supaya bisa membantu kerjaan perusahaan tersebut. Dengan juga adanya robotika ini sangat membantu juga pekerjaan manusia dengan lincah, cepat, disiplin. Nah, jadi kita jelaskan dulu apa itu robotika. Jadi robotika ini adalah suatu cabang teknologi yang berhubungan dengan desain, konstruksi, operasi, disposisi struktural, pembuatan dan aplikasi dari robot. Robotika terkait dengan ilmu pengetahuan bidang elektronika, mesin, mekanika, dan perangkat lunak komputer. Pemikiran tentang pembuatan mesin yang dapat bekerja sendiri telah ada sejak era klasik. Tetapi riset mengenai penggunaannya ini tidak berkembang secara berarti sampai abad ke-20. Kini banyak robot melakukan pekerjaan yang berbahaya bagi manusia seperti menjinakkan bom, menjelajahi kapal, dan pertambangan. Jadi bukan hanya manusia yang bisa menjinakkan bom. Robot juga sudah dirancang untuk bisa menjinakkan bom, teman-teman ya. Apapun bisa dikerjakan robot. Kita tengok juga untuk merakit sebuah mobil itu sudah banyak yang robot, teman-teman ya. Dan merakit robot, bahkan mencuci piring juga udah mungkin robot itu teman-teman ya. Jadi robot ini sudah marak, sudah di mana-mana ada. Tetapi efek sampingnya adalah kepada manusia. Kenapa? Karena membuat peluang kerja bagi manusia kita ini semakin menyempit. Kenapa? Karena sudah banyak perusahaan atau tenaga kerja mereka itu sudah menggunakan robot. Jadi itulah memang semakin canggih, semakin tidak berguna lagi manusia di dalam mereka. Kenapa? Karena memang robot ini tidak lelah ya teman-teman ya, tidak lelah, bahkan disiplin. Beda dengan manusia tidak disiplin, banyak dan mudah lelah juga. Ya begitulah, zaman ke zaman itu semakin modern. Jadi kita harus mempergunakan apa yang kita punya. Selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan dari kecerdasan buatan ini yang saya jelaskan ini adalah kecerdasan yang ditambahkan oleh manusia ke dalam suatu sistem teknologi diatur dan dikembangkan dalam konteks ilmiah, bentuk dari kecerdasan identitas ilmiah yang ada. Jadi kecerdasan buatan ini adalah yang melakukan itu adalah manusia. Jadi manusia menciptakan kecerdasan buatan, manusia juga yang mempergunakannya, memanfaatkannya bagi mereka. Jadi semua kecerdasan buatan itu tanpa manusia sebenarnya tidak apa-apa. Cuman banyak juga menjadi efek sampingnya ya. Ketika kecerdasan buatan sudah ada, banyak ramai seperti robotika, sehingga manusia kita orang-orang yang sudah lulus bahkan S2 S1 pun susah untuk mencari kerja di bagi perusahaan atau bagian pertambangan atau PT-PT karena sudah menggunakan pada robot. Ya begitulah nasib kita teman-teman ya. Sekiranya presentasi saya sudah selesai sampai saat ini. Terima kasih sudah mendengar. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa memahami apa itu kecerdasan buatan, supaya kita juga semakin belajar dan bisa membuat sebuah kecerdasan buatan yang baru, sehingga kita bisa menghasilkan pundi-pundi uang, sehingga kita tidak dikucilkan oleh perusahaan-perusahaan karena sudah tersaingi oleh robot-robot yang mereka ciptakan, yang sudah lebih pintar daripada kita, yang otaknya juga sudah diberikan chip yang bisa menguasai sebuah pekerjaan. Saya pamit, terima kasih, shalom.